Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas RD dengan anggota kelompok yaitu Dina Nurmala Hayati dengan NIM 123260091 dan Dinda Yulestari dengan NIM 123260092. Kami akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan obat yang baik bab 12, mengenai kualifikasi dan validasi, serta cara pembuatan kosmetik yang baik bab 11 mengenai penyimpanan. CPOB bab 12 mengenai kualifikasi dan validasi. Prinsip dasarnya yaitu kualifikasi dan validasi bertujuan memastikan fasilitas, peralatan, sistem, dan proses produksi mampu menghasilkan obat yang aman, bermutu, dan efektif. Kegiatan ini dilakukan sepanjang siklus hidup produk dengan pendekatan manajemen risiko mutu serta didokumentasikan secara lengkap. Tujuannya yaitu untuk memperoleh bukti bahwa proses berada dalam kondisi terkendali. Validasi ini tidak dilakukan sekali saja tetapi dimulai sejak tahap perancangan hingga produksi rutin dan pemantauan berkelanjutan. Setiap perubahan pada proses atau peralatan perlu dievaluasi kembali agar status validasi tetap terjaga. Pada kualifikasi, tahapan dilakukan secara bertahap melalui SKP, kualifikasi desain, instalasi, operasional, dan kinerja. Yang pertama yaitu spesifikasi kebutuhan pengguna atau SKP. SKP ini menjelaskan kebutuhan teknis alat seperti kapasitas, bahan konstruksi, dan fungsi operasional sehingga alat sesuai dengan proses produksi. Contohnya yaitu mixer kapasitas 100 kg berbahan stainless steel 316 mili. Contoh penyimpangannya yaitu kapasitas terlalu kecil sehingga produksi terhambat, dan penyelesaiannya yaitu dengan cara revisi SKP dan ganti alat sesuai spesifikasi. Selanjutnya yaitu kualifikasi desain yang membuktikan bahwa desain fasilitas dan sistem telah memenuhi prinsip CPOB termasuk alur personel, alur bahan, dan pengendalian udara. Contohnya yaitu adanya airlock dan tekanan udara berbeda antar ruang. Contoh penyimpangannya yaitu ruang produksi tanpa pemisah area bersih, dan penyelesaiannya yaitu perbaikan tata letak dan modifikasi desain. Lalu untuk kualifikasi instalasi, itu memastikan peralatan dipasang sesuai spesifikasi melalui pengecekan komponen, kalibrasi, dan verifikasi dokumen. Contohnya yaitu timbangan dikalibrasi sebelum digunakan. Contoh penyimpangannya yaitu hasil penimbangan tidak akurat, dan penyelesaiannya dengan cara melakukan kalibrasi ulang dan didokumentasikan. Selanjutnya yaitu kualifikasi operasional atau KO, yaitu menguji fungsi alat dalam berbagai kondisi operasional termasuk batas minimum dan maksimum. Contohnya yaitu mesin tablet diuji pada berbagai kecepatan. Contoh penyimpangannya mesin macet saat kapasitas tinggi, dan penyelesaiannya dengan cara mengatur batas operasional aman dan revisi SOP. Kualifikasi kinerja atau KK membuktikan bahwa alat mampu menghasilkan produk sesuai spesifikasi dalam kondisi produksi nyata. Contohnya yaitu granulator menghasilkan granul dengan kadar air sesuai standar. Contoh penyimpangannya yaitu variasi kadar air tinggi antar batch, dan penyelesaiannya dengan cara mengoptimasi parameter proses dan ulangi kualifikasi. Selanjutnya yaitu validasi proses yang memastikan bahwa parameter proses kritis dapat menghasilkan mutu produk yang konsisten. Contohnya yaitu suhu pengeringan dijaga pada rentang tertentu. Contoh penyimpangannya yaitu suhu fluktuatif menyebabkan tablet lembek, dan penyelesaiannya dengan cara menetapkan CPP dan kontrol otomatis suhu. Validasi tradisional menggunakan minimal 3 batch berturut-turut untuk membuktikan reprodusibilitas. Contohnya yaitu 3 batch tablet memenuhi spesifikasi. Contoh penyimpangannya yaitu hanya 1 batch yang diuji, dan penyelesaiannya dengan cara melakukan tambahan batch validasi. Validasi konkuren dilakukan bersamaan produksi rutin pada kondisi khusus, sedangkan verifikasi kontinu memanfaatkan pemantauan real time untuk menjaga kendali proses, dan bertujuan memastikan mutu tetap konsisten. Contohnya yaitu sensor kadar air online, penyimpangannya contohnya deviasi tidak terdeteksi dini, dan penyelesaiannya dengan cara menggunakan monitoring otomatis dan analisis tren. Untuk validasi pendukung, yang pertama yaitu validasi pembersihan yang membuktikan bahwa residu produk sebelumnya telah hilang hingga batas aman. Contohnya residu kurang dari batas toksikologi. Contoh penyimpangannya yaitu kontaminasi silang antibiotik, dan penyelesaiannya dengan cara memperbaiki SOP pembersihan dan validasi ulang.
Selanjutnya yaitu metode analisis yang harus divalidasi agar hasil pengujian akurat dan dapat dipercaya. Contohnya yaitu metode HPLC tervalidasi untuk uji kadar. Contoh penyimpangannya yaitu hasil ujinya berbeda-beda dan penyelesaiannya dengan cara revalidasi metode dan kalibrasi alat. Selanjutnya yaitu verifikasi transportasi. Transportasi obat harus menjaga kondisi lingkungan sesuai spesifikasi terutama untuk produk sensitif suhu. Contohnya yaitu vaksin disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama pengiriman. Contoh penyimpangannya yaitu suhu vaksin naik hingga 30 derajat Celcius dan penyelesaiannya dengan menggunakan cold chain dan sistem monitoring suhu. Yang terakhir yaitu pengendalian perubahan. Setiap perubahan bahan, proses atau peralatan harus melalui prosedur change control agar dampaknya dapat dinilai. Contohnya yaitu pergantian supplier bahan baku. Contoh penyimpangannya yaitu mutu produk berubah dan penyelesaiannya dengan melakukan evaluasi risiko dan validasi ulang. Selanjutnya yaitu CPKB bab 11 tentang penyimpanan. Prinsip umum penyimpanan, area penyimpanan harus memiliki kapasitas yang cukup, tertata rapi, dan mampu memisahkan bahan atau produk berdasarkan jenis statusnya. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah campur baur dan kesalahan distribusi. Contohnya, bahan baku dan produk jadi disimpan di rak terpisah dengan label status. Penyimpangannya, semua barang dicampur tanpa penandaan. Kemudian penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dibuat zonasi area dan sistem label status yang jelas. Kemudian pemisahan status produk. Setiap bahan atau produk harus memiliki identitas status yang jelas, baik melalui sekat fisik, penandaan lantai, atau sistem komputerisasi. Contoh, area karantina diberi garis kuning dan papan kuarantin. Penyimpangan yang dapat terjadi, produk karantina ikut terambil untuk produksi, sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan perketat pembatasan area dan kontrol akses. Kondisi lingkungan penyimpanan. Gudang harus bersih, kering, berventilasi baik, bebas hama, serta memiliki pencahayaan yang cukup. Suhu dan kelembapan dikendalikan sesuai sifat bahan. Contoh, bahan sensitif disimpan di lemari pendingin dengan monitoring suhu. Penyimpangan yang dapat terjadi, suhu tinggi menyebabkan bahan rusak atau berubah warna. Penyelesaian yang dapat dilakukan, pasang alat kontrol suhu dan lakukan pencatatan rutin. Kemudian, pemantauan suhu dan kelembapan. Pemantauan kondisi lingkungan dilakukan terus-menerus pada titik yang telah ditentukan dalam prosedur tetap. Catatan ini menjadi bukti bahwa kualitas bahan tetap terjaga selama penyimpanan. Contoh, penggunaan termohygrometer dengan log harian. Penyimpangan yang dapat terjadi tidak ada pencatatan suhu. Penyelesaian yang dapat dilakukan, dibuat sistem monitoring dan dokumentasi berkala. Penyimpanan berdasarkan jenis dibagi menjadi yang pertama, penyimpanan bahan baku. Bahan baku disimpan sesuai persyaratan label, KOA atau standar resmi. Bahan mudah terbakar, eksplosif, atau propelan harus ditempatkan di area khusus demi keselamatan. Contoh, etanol disimpan di ruang terpisah, tahan api. Penyimpangan yang dapat terjadi, bahan mudah terbakar disimpan bersama bahan umum. Penyelesaian yang dapat dilakukan, disediakan ruang khusus dengan pengaman tambahan. Yang kedua yaitu penyimpanan bahan pengemas. Bahan pengemas disimpan sesuai sifatnya. Misalnya, karton di gudang sejuk dan bahan plastik terlindung dari debu. Contoh, label produk disimpan dalam rak terkunci. Penyimpangan yang dapat terjadi, label tercecer dan tertukar antar produk. Penyelesaian yang dapat dilakukan, simpan di lemari khusus dengan kontrol stok. Yang ketiga yaitu produk antara atau produk ruahan. Produk antara atau ruahan dipisahkan berdasarkan status lulus uji atau karantina untuk menghindari kesalahan penggunaan. Contoh, bulk lotion lulus uji dipindahkan ke rak rilis. Penyimpangan yang dapat terjadi, bulk karantina diproses lebih lanjut. Penyelesaian yang dapat diberikan yaitu beri label status besar dan pisahkan fisik. Yang keempat yaitu produk jadi. Produk jadi harus dipisahkan sesuai statusnya, seperti karantina, diluluskan, ditolak, atau kembalian, serta disimpan sesuai kondisi lingkungan yang dipersyaratkan. Contoh, produk lulus uji berada di area distribusi. Penyimpangan yang dapat terjadi, produk ditolak ikut terkirim ke pelanggan. Penyelesaian yang dapat dilakukan, sistem
segregasi ketat, dan verifikasi sebelum pengiriman. Selanjutnya, fasilitas pendukung. Yang pertama yaitu ada area penerimaan dan pengiriman. Area bongkar muat harus cukup luas, terlindungi dari hujan dan panas, serta dilengkapi fasilitas pemeriksaan dan pembersihan barang sebelum masuk gudang. Contoh, pemeriksaan kemasan sebelum disimpan. Penyimpangan yang dapat terjadi, bahan langsung masuk gudang tanpa inspeksi. Namun penyelesaian yang dapat dilakukan, ditetapkan SOP inspeksi penerimaan. Kemudian area sampling. Bila memungkinkan, disediakan ruang khusus untuk pengambilan sampel bahan awal dengan standar kebersihan setara ruang produksi. Contoh, ruang sampling tertutup dan bersih. Penyimpangan yang dapat terjadi, sampling dilakukan di gudang terbuka. Penyelesaian yang dapat dilakukan, dapat disediakan ruangan sampling khusus. Fasilitas pendukung selanjutnya yaitu penyimpanan bahan berbahaya. Bahan berbahaya harus disimpan aman dengan akses terbatas, ruang terkunci, serta dilengkapi alat penampung tumpahan. Contoh, bahan kimia disimpan di ruangan terkunci dengan spill tray. Penyimpangan yang dapat terjadi, tumpahan bahan mencemari area sekitar. Penyelesaian yang dapat dilakukan, dipasang sistem penahan tumpahan dan pelatihan ketiga. Selanjutnya yaitu penanganan dan pengawasan persediaan, penerimaan produk. Saat penerimaan dilakukan pemeriksaan dokumen, kesesuaian jenis, jumlah, dan kondisi fisik barang. Ketidaksesuaian harus dilaporkan dan dikembalikan ke pemasok. Contoh, cek KOA bahan baku sebelum diterima. Penyimpangan yang dapat terjadi, bahan diterima tanpa verifikasi dokumen. Penyelesaian yang dapat dilakukan pemeriksaan administratif dan fisik. Kemudian pencatatan dan pengawasan stok. Semua aktivitas penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam kartu stok manual atau sistem komputerisasi. Contoh, penggunaan kartu stok tiap bahan. Penyimpangan yang dapat terjadi, stok fisik tidak sesuai dengan catatan. Namun penyelesaian yang dapat dilakukanlah rekonsiliasi rutin agar stok fisik sesuai dengan catatan. Selanjutnya adalah penerapan sistem FIFO dan FEFO. Pengeluaran bahan atau produk mengikuti prinsip FIFO dan FEFO agar bahan lama atau yang lebih cepat kadaluarsa digunakan terlebih dahulu. Contoh, batch dengan expiry date terdekat dipakai terlebih dahulu. Penyimpangan yang dapat terjadi, produk lama menumpuk hingga kadaluarsa. Sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan, diberikan label tanggal dan rotasi stok. Selanjutnya yaitu label dan status barang. Label dan identitas bahan tidak boleh diubah tanpa persetujuan bagian mutu. Produk rusak atau kadaluarsa harus segera dipisahkan secara fisik dan administratif. Contoh, label reject ditempel jelas. Penyimpangan yang dapat terjadi, label hilang sehingga status tidak jelas. Namun penyelesaian yang dapat dilakukan, pelabelan dilakukan ulang dengan resmi dan kontrol mutu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.